Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala as'adil khalqi wal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydha, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmatnya kita bisa berpuasa pada hari ini, sehingga dengan berpuasa ini mudah-mudahan kita mendapatkan gelar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bukan pula puasa yang sia-sia, bukan pula ibadah yang tidak mendapatkan apa-apa. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal tersebut. Yang kedua, salawat ma'assalam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita berada pada hari yang ke-12 di bulan Ramadan. Ya, insya Allah ini kita akan membahas surat Al-Asr, yang mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, demi masa sesungguhnya manusia berada pada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, menasehati di dalam kebenaran, dan menasehati dalam kesabaran. Adapun secara mufradat, ya, al-asr yaitu bermakna waktu. Insan maknanya manusia yang sudah menjadi bahasa Indonesia, insan. Tawasaw yaitu bermakna saling menasihati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surat Al-Asr ini adalah termasuk golongan makiyah, dan ayatnya hanya terdiri dari 3 ayat saja. Maka sebagian ulama menjelaskan tentang masalah asbabun nuzul dari surat Al-Asr ini. Sebagian mereka mengatakan bahwasannya sebab turunnya Al-Asr ini adalah yang mana orang-orang Arab jahiliyah di masa itu, ya,
mereka biasanya selepas asar, di waktu asar, mereka biasanya berkumpul-kumpul, mereka bersantai-santai, ya, ngobrol dan sebagainya dengan satu sama yang lain. Sehingga yang namanya ya sudah ngobrol, bercengkrama dan sebagainya, ya, sehingga terjadi mungkin kata-kata yang tidak diinginkan oleh lawan bicaranya, yang satu sama lain saling menzolimi, saling menjelek dan sebagainya, menimbulkan tawa, ya, membuli dan sebagainya. Sehingga karena terjadi cengkerama yang ngalor ngidul bahasanya, ya, kalau kita diistilahkan di Bali dengan istilah olah-olahan, ya, saling mengejek, saling menjatuhkan, maka terjadilah perkelahian. Karena terjadi perkelahian sehingga terjadi permusuhan, ya, sehingga mereka berpisah dalam keadaan bermusuhan. Sehingga mereka akhirnya apa? Karena terjadi permusuhan di kalangan mereka, yang disalahkan adalah waktunya, ya, mereka menghina waktu. Ini gara-gara waktu asar ini, sehingga kita bertengkar dan bermusuhan. Maka disinilah sebagian ulama mengatakan inilah asbabun nuzul dari ayat atau surat Al-Asr. Ini sebagian, ya. Sehingga turunlah surat ini, yaitu dengan surat Al-Asr, yang mana Allah Ta'ala berfirman di dalamnya, wal asr, demi masa. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, Allah firmankan di sini wal asr, demi masa. Ada ulama tafsir yang mengatakan al-asr ini adalah bermakna waktu mutlak seluruhnya, zaman, demi masa. Ya, tidak terhitung apakah pagi atau siang atau asar dan sebagainya, semua demi masa. Ada juga yang menafsirkan demi waktu asar, sebagaimana yang tadi, ya, riwayat yang mengatakan dengan asbabun nuzul tadi, demi waktu asar. Sehingga Allahu alam, yang rajih, ya, kebanyakan ulama wal asr dikatakan bahwasanya demi masa atau demi waktu pada keseluruhannya. Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah al-qasam, demi masa. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, maka ini menunjukkan sebuah perkataan yang betul-betul harus diperhatikan. Ya. Begitu juga menunjukkan bahwasanya ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka menunjukkan akan agungnya sesuatu tersebut. Sehingga kalau Allah bersumpah di sini dengan waktu, berarti ada sesuatu yang sangat istimewa dengan waktu tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama, Allah di sini bersumpah wal asr, demi waktu. Ini adalah termasuk haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki. Berbeda dengan makhluk, berbeda dengan kita, dengan manusia, berbeda dengan kaum muslimin. Ya, kita tidak boleh melakukan sumpah, ya, kecuali hanya atas nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Selain daripada itu hukumnya haram. Ya. Seandainya dia bersumpah demi Muhammad, tidak boleh. Haram. Atau dia bersumpah demi Ka'bah, yang padahal Ka'bah yang kita katakan adalah termasuk sesuatu yang sangat istimewa. Allah katakan Rabb hadzal bait.
Apakah boleh bersumpah dengan sesuatu tersebut atau bersumpah dengan Ka'bah atau bersumpah dengan Nabi? Maka para ulama mengatakan hukumnya haram, bahkan jatuh pada kesyirikan. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat kesyirikan. Kenapa? Karena sumpah itu adalah hanya ditujukan untuk sesuatu yang besar. Maka tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita boleh bersumpah ya, atas nama atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga boleh bersumpah dengan Al-Quran. Ya. Yang kita tidak boleh bersumpah adalah atas nama makhluk. Masya Allah, kalau kita lihat di Indonesia, di negeri kita, Masya Allah, ketika melakukan persumpahan atau serah jabatan dan sebagainya, ya, biasanya akan disumpah menggunakan Al-Quran. Ini sudah benar. Ya. Inilah cara yang benar. Maka boleh bersumpah atas nama Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran bukanlah makhluk, tetapi dia adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita perhatikan. Maka tidak ada istilah lagi nanti. Ada istilahnya sumpah serapah. Atau diistilahkan dengan, ya, di daerah-daerah kita ada namanya sumpah pocong. Ini hukumnya haram. Ya, karena sumpah itu hanya atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang artinya wal asr, demi masa. Sebagaimana yang tadi kita katakan, karena dikatakan demi masa, ya, maka ini menunjukkan ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang istimewa di dalam waktu tersebut. Ada apa ya Allah? Ya, engkau bersumpah demi masa di sini. Allah katakanlah di sini, wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada pada kerugian. Ya. Kata alif lam di sini, kalau dalam tatanan bahasa Arab, ini namanya alif lam lil istighraq, yang artinya menunjukkan seluruhnya. Semua manusia rugi. Ya. Ada ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan insan di sini adalah orang-orang yang sudah mukallaf. Mukallaf itu artinya baligh dan berakal. Ya. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kerugian. Allah Subhanahu wa taala tidak bermain-main, bukan berbohong dalam hal ini. Kenapa? Karena Allah tegas. Pertama, Allah ungkapkan dengan bahasa qasam, sumpah. Yang kedua, Allah tambahkan lagi di sini dengan namanya takkid, yaitu inna. Penegasan, sesungguhnya. Ya, ada apa? Sesungguhnya manusia lafi. Padahal fi saja sudah cukup, tapi dikatakan lafi di sini, la di sini adalah untuk takkid lagi. Betul-betul manusia itu dalam kerugian. Khus. Ya. Ya, nuqsan wal halakah. Ya, dalam keadaan kerugian. Ya. Dalam keadaan yang menghancurkan. Kenapa? Bahwasanya manusia tersebut, ya, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allah ungkapkan dulu secara umum, baru Allah kerucutkan. Siapa ya Allah? Kalau seandainya semuanya merugi, terus kita bagaimana nanti pertanggungjawabannya? Maka Allah berikan pengecualian. Ada apa? Siapa itu Allah? Ya, yang tidak merugi.
itu adalah kecuali orang-orang yang pertama Allah katakan alladzina amanu, beriman. Beriman. Yang artinya ini adalah sehingga ya iman ini adalah betul-betul kalau orang sudah merasa iman ya maka dia harus menjalankan yang kedua nanti. Kenapa? Karena khusr di sini, kata-kata rugi di sini para ulama mengatakan rugi yaitu rugi dunia dan rugi akhirat. Kalau dia sudah pegang satu saja, yang pertama iman, masih bisa. Ya. Apakah cukup bahwasanya dia beriman saja? Belum. Ya. Itu harus diaplikasikan. Iman di sini adalah iman ya, sebagaimana rukun iman. Ya. Al-imanu billahi wa rasulih. Iman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wa ma jaa bihi rasuluh. Begitu juga apa-apa yang datang dengan rasul-rasulnya. Entah itu kitabnya, entah itu wasiatnya, entah itu perintahnya, entah itu larangannya. Semuanya masuk. Apa-apa yang datang dari rasul dan ya begitu juga dengan rasul, dengan para semua nabi dan rasul. Wa dinul haqq. Begitu juga termasuk yaitu agama yang benar itu apa? Islam ini. Ya, maka ini yang pertama. Allah katakan inilah orang yang ya terkecuali dari manusia yang rugi, yaitu yang pertama dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala al-iman. Dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup? Dah, yang penting sudah beriman. Maka di sini Allah katakan lagi apa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Maka iman ini harus diaplikasikan. Harus diamalkan. Tidak cukup amantu billah. Kenapa Rasulullah SAW pernah ditanya ya, dengan seorang sahabat, ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu, yang mana setelah ini aku tidak akan pernah bertanya kepada siapapun lagi. Rasul katakan, kul amantu billah summastaqim. Berimanlah engkau kepada Allah, ya, katakan aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Maksudnya apa? Menjaga iman ini dengan istiqomah apa? Dengan beramal soleh. Lakukan perintah-perintah Allah. Apa itu? Diperintahkan sholat. Kalau memang hartanya sudah banyak, diperintahkan berzakat. Bahkan termasuk sekarang yang kita lakukan berpuasa, ini adalah termasuk aplikasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada nanti istilahnya orang-orang yang mengatakan, ya, aku tidak usah sholat, cukup eling saja. Kenapa? Yang penting iman saja. Ini hukumnya haram. Ya, ini hukumnya haram. Tidak boleh. Ya, harus ada aplikasinya, harus melakukan amal soleh. Ya. Maka di sini ya dikatakan wa qauluhu wa tawasau bil haqq. Ketika dia melakukan amal soleh, tawasau bil haqq, maka dia harus saling menasehati dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? I'tiqaduhu wa qauluhu wal amal, yaitu keyakinan, ucapan dan perbuatannya itu apa? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar beramal soleh, bukan hanya sekedar berbuat baik, yang penting baik, tapi harus ada sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ini penting. Tidak cukup amalan itu hanya dilakukan dengan istilahnya sing penting yakin. Tidak bisa. Harus ya sebagaimana ada yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ulama mengatakan ketika Allah Ta'ala mengatakan yaitu al-iman,
yang kedua amal soleh ini adalah untuk menyelamatkan diri sendiri. Tapi tidak cukup dia hanya menyelamatkan diri sendiri, maka dia harus juga menyelamatkan dan menyempurnakan orang lain. Dengan cara apa? Tawasau, saling menasehati. Kenapa? Ini menunjukkan manusia tersebut tidaklah sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Manusia akan jatuh pada yang namanya dosa. Manusia akan jatuh kepada yang namanya perbuatan buruk, maksiat dan sebagainya. Itu adalah sebuah kepastian. Maka supaya tidak terjerumus terus, supaya tidak jatuh pada lubang ya kemaksiatan, maka Allah katakan di sinilah tawasau bil haqq, saling menasehati. Ya, saling menasehati. Inilah fungsi teman. Disinilah ya, teman yang sejati itu adalah teman yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan. Teman yang akan mengkritik kita kepada kesalahan. Ya, kalau kita ada salah, dia akan kritik kita. Tidak didiami. Ya, jangan sampai dengan istilah yang penting kamu senang. Ini bahaya. Kenapa? Intinya adalah yang namanya teman sejati, dia akan mengingatkan dalam hal yang baik. Ketika dia melihat temannya melakukan kesalahan, ya, mungkin temannya ada yang minum minuman keras, atau mungkin ada temannya yang berjudi. Kalau memang betul sayang, kasih tahu. Itu baru namanya teman sejati. Ya. Tapi kalau memang, ya, bahwasannya di sini, ya, tidak cukup dia hanya mengatakan, ya, tidak apa-apa, biarin saja. Yang penting saya terus begini sama dia. Terus artinya apa, persahabatan saya terjaga? Tidak. Yang namanya teman sejati, sahabat sejati pasti akan memberi nasihat kepada temannya jika jatuh pada yang salah. Itu baru namanya teman. Tawasau bil haqqi. Kemudian Allah akhiri wa tawasau bis sabr. Saling menasihati atas nama dan dengan kesabaran. Masyarul muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasannya untuk mengungkap hal yang benar, untuk mengungkapkan yang hak, itu betul-betul kadang-kadang menimbulkan sebuah resiko. Sehingga Allah katakan apa? Tawasau bis sabr, bersabarlah. Dalam menasehati perlu yang namanya ilmu sabar. Kadang-kadang kita menasehati orang, ya, menasehati tidak langsung diterima. Kadang, banyak, bukan kadang, bahkan banyak, rata-rata ketika dinasehati tidak diterima. Bahkan ada yang dinasehati apa? Kemudian apa? Emosi. Ada yang dinasehati, ya, bahkan ingin membunuh, ingin melukai dan sebagainya. Ini banyak, dan inilah yang namanya tantangan di dalam dakwah kita. Inilah dakwahnya para nabi. Jangan kira bahwasanya dakwah itu selalu hanya mendapatkan teman. Tidak, akan ada orang-orang yang tidak suka dengan dakwah. Pasti. Sehingga ilmu sabar inilah yang harus muncul bagi seorang dai. Kalau tidak sabar, seorang dai hancur semua umatnya. Kenapa? Lihat, kalau para nabi seandainya tidak sabar, dia berdoa kepada Allah baru dakwah, kemudian ternyata ditolak, bahkan diusir nabi tersebut. Seandainya ini diusir, kemudian dia berdoa, ya Allah hancurkan, hancur semua manusia. Tapi disinilah watawasau bis sabr. Betul-betul, sabar ini adalah tingkatan terakhir. Gimana sih orang ini? Kira-kira mampu tidak dia menjalankan? Lihat Nabi SAW. Seorang Nabi penutup dan Rasul penutup juga. Ya, Masya Allah. Luka-luka. Dalam peperangan luka. Bahkan meminta bantuan ke Taif pun diusir. Dilempari oleh seluruh penduduk Taif. Yang mana menimbulkan luka pada seluruh tubuhnya. Kemudian dia pergi bersama Zaid bin Harithah, ya, keluar dari kota Taif. Kemudian nanti ada malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya,
Gimana? Mau ndak? Kalau seandainya bukit ini aku akan angkat, kemudian aku letakkan, aku jatuhkan di atas Taif. Apa kata Rasulullah SAW? Innahum qaumun la yafqahun. Mereka adalah para kaum yang belum memahami. Subhanallah, luar biasa sabarnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sabarnya. Kita mampu enggak sekarang? Karena apa? Bahwasanya innaka la'ala khuluqin azim. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang sangat-sangat tinggi dan beliau adalah harus sebagai contoh. Maka inilah tantangan kita. Termasuk saya pribadi pun, ya, semua kita, tantangan bagi kita ketika dalam berdakwah, ya, ketika memang tidak diterima, ya itulah sudah sunnatullahnya. Mampu tidak kira-kira kita bersabar? Jangan sampai dalam hal ini terjadi yang namanya penghalalan darah, terjadi yang namanya ya istilahnya bentrok dan sebagainya. Kita berusaha menghindari hal itu, jangan sampai terjadi. Kenapa? Betul. Kalau tidak seperti itu akan hancur kaum muslimin di mana-mana. Bahkan terlebih saat ini kita sudah jumlahnya masya Allah ya. Bahwasanya jumlah kita kaum muslimin jangan sampai betul-betul yang dikatakan oleh Rasulullah SAW seperti buih dalam lautan, bertengkar dengan dirinya sendiri. Na'udzubillah. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebuah pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua kaum muslimin. Bahwasanya kita sudah betul. Kita adalah orang-orang yang beriman. Kita adalah orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Mari kita saling menasihati. Ketika memang kita melakukan salah, kita saling menasihati bersama. Kemudian ketika kita sudah menasihati saudara kita yang masih mungkin berada pada jalan yang salah, maka jalan yang terakhir adalah bersabarlah. Sedangkan untuk kesabaran tidak ada batasnya. Sehingga salah orang mengatakan sabar itu ada batasnya. Tidak. Justru sabar tidak ada batasnya. Kenapa? Allah saja memberikan pahala tersebut. Pahala untuk orang yang sabar bighairi hisab, tanpa ada hitungan. Tentu maka dari itu sabar tersebut tidaklah ada puncaknya. Ya. Mudah-mudahan ayat ini bisa memotivasi kita bagi kita untuk betul-betul meningkatkan kesabaran bagi kita semuanya. Jangan sampai kalau kita tidak sabar akan jatuh kepada emosi yang sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan la taghdab. Jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Kenapa? Karena marah akan menimbulkan efek yang lebih parah, efek yang lebih mengerikan dan sebagainya. Sehingga kunci terakhir bagi kita adalah yaitu agar selalu bersabar dimanapun dan kapanpun. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.